Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lingkungannya. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran Matematika Umum. Minggu kemarin, kita telah membahas sekaitan dengan minor, faktor, dan ajoin. Apakah kalian sudah paham dengan materi tersebut? Ibu berharap mudah-mudahan kalian sudah paham. Karena hari ini kita akan melanjutkan materi sekaitan dengan matriks, yaitu tentang inverse matriks dan sifat-sifatnya. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa dapat menentukan inverse matriks dan siswa dapat menganalisis inverse matriks. Langsung saja, simak video berikut ini. Tetap semangat dan konsentrasi ya belajarnya. Sebelum mempelajari bagaimana menentukan inverse matrix, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari inverse matrix sendiri. Langsung saja, kita simak dan pahami terlebih dahulu pengertian dari inverse matrix sendiri. Misal, A dan B adalah dua matriks persegi dengan ordo sama. Nah, perlu diingat dan perlu digarisbawahi bahwa inverse matriks merupakan dua matriks persegi yang ordonya sama. Kemudian, matriks A dan B dikatakan saling inverse jika memenuhi hubungan A kali B sama dengan B kali A sama dengan I. I di sini adalah matriks identitas. Apa itu matriks identitas? Matriks identitas merupakan matriks yang diagonal utamanya bernilai 1 semua. Nah, untuk penulisan inverse sendiri seperti ini. Misal di sini, inverse dari matriks A ditulis A pangkat negatif 1. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Diketahui matriks A dengan elemennya 3, 5, 1, 2 dan matriks B dengan elemennya 2, negatif 5, negatif 1, 3. Sebelum dilanjut, kalian sudah paham kan mengenai perkalian dua matriks? Ya, tentu kalian sudah paham karena materi itu telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, perkalian dua matriks itu akan digunakan pula dalam materi ini. Nah, jika A kali B sama dengan matriks A dikali matriks B, hasilnya akan membentuk elemen 1, 0, 0, 1. Nah, ini merupakan matriks identitas. Ketika kita dibalikkan, B kali A sama dengan matriks B dikali matriks A, hasilnya akan sama juga, akan membentuk elemen 1, 0, 0, 1. Masih membentuk matriks identitas. Nah, dari situ berlaku hubungan A kali B sama dengan B kali A sama dengan I. Nah, karena mempunyai hubungan, maka A dan B adalah dua matriks yang saling inverse. A sama dengan inverse B dan B sama dengan inverse A. Sekarang bagaimana jika mau mencari inverse dari suatu matriks? Misalnya, diketahui suatu matriks kemudian ditanyakan bagaimana cara mencari inverse-nya. Kita bisa menggunakan rumus berikut ini. Ini rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari inverse dari suatu matriks. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali A join A. Sehingga ketika kita ingin mencari inverse matriks, maka kita harus menentukan dulu determinan A-nya berapa, kemudian A join-nya berapa. Nanti kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, rumus ini berlaku untuk ordo berapapun. Hanya syaratnya matriksnya harus berbentuk persegi.
Nah, rumus ini bisa digunakan untuk ordo 2x2 maupun ordo 3x3. Rumus ini harus diingat ya, jangan lupa karena ini penting sekali. Nah, kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya tentang adjoin ordo 3x3. Nah, kalau untuk menentukan adjoin ordo 2x2, kita gak usah dengan cara yang seperti ordo 3x3 menentukan dulu minor, kemudian kofaktor ditransposkan, jangan yang itu ya. Karena kalau ordo 2x2 sangat sederhana sekali caranya. Untuk mencari adjoin matriks ordo 2x2 seperti ini, misal matriks A dengan elemennya A, B, C, D, maka adjoinnya kita tinggal menukar posisi A dengan D menjadi D, A, kemudian merubah tanda B dan C menjadi negatif B, negatif C. Kita ulangi, tinggal merubah posisi A menjadi D, kemudian D menjadi A. Untuk B dan C sendiri tinggal merubah tanda dari B menjadi negatif B, C menjadi negatif C, sehingga didapat adjoin A-nya yaitu D, negatif B, negatif C, A. Langsung saja kita ke contoh soal. Diketahui jika matriks A dengan elemennya 3, 5, 1, 2, maka inverse A-nya yaitu titik-titik. Langsung saja dijawab dan perlu diingat kembali rumus inverse-nya sendiri. Rumus inverse-nya yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan dikali adjoin A. Untuk itu, terlebih dahulu kita cari terlebih dahulu determinannya. Kalian masih ingat kan cara mencari determinan? Ya, tinggal mengalikan 3 dikali 2 hasilnya 6, kemudian 5 dikali 1 hasilnya 5, tinggal dimasukkan ke dalam rumus inverse-nya yaitu 1 per determinan tadi 6 dikurangi 5. Dan tinggal menukar posisi 3 dan 2 menjadi 2 dan 3, kemudian merubah tanda 5 dan 1 menjadi negatif 5, negatif 1. Sehingga didapat 1 per 6 dikurangi 5 hasilnya 1 per 1. Kemudian adjoinnya 2, negatif 5, negatif 1, 3. 1 per 1 hasilnya 1, sehingga tinggal dikalikan 1 dikali 2. 2, 1 dikali negatif 5, negatif 5, 1 dikali negatif 1 hasilnya negatif 1, 1 dikali 3 hasilnya 3. Sehingga 2, negatif 5, negatif 1, 3 ini merupakan inverse dari matriks A. Untuk selanjutnya yaitu cara menentukan matriks ordo 3x3. Langsung saja ke contoh soal. Misalkan B adalah matriks dengan ordo 3x3 yang elemennya 2, 1, 0, 3, negatif 1, 4, 2, 2, 0. Maka inverse matriks B sama dengan titik-titik. Langsung saja ke penyelesaiannya. Untuk rumusnya sendiri sama saja seperti menentukan inverse matriks ordo 2x2, yaitu inverse matriks B sama dengan 1 per determinan B dikali adjoin B. Maka langkah pertama kita menentukan terlebih dahulu determinan B-nya. Kalian masih ingat kan cara menentukan determinan dari ordo 3x3? Ya, tinggal 2 kolom pertama disisipkan kembali di sini untuk membantu kita cara menentukan determinan. Untuk selanjutnya, diagonal utamanya dikalikan. 2 dikali negatif 1 dikali 0 hasilnya 0. Kemudian 1 dikali 4 dikali 2 hasilnya positif 8. Kemudian 0, 3, 2, 0 kali 3 kali 2 hasilnya 0.
Untuk selanjutnya diagonal berikutnya 0 dikali negatif 1 dikali 2 hasilnya 0. Kemudian 2 dikali 4 dikali 2 hasilnya positif 16. Dan 3 dikali 3 dikali 0 hasilnya 0. Sehingga determinan dari B yaitu 0 ditambah 8 ditambah 0 dikurangi 0 di positif 16 ditambah 0. Sehingga hasilnya 8 dikurangi 16 sama dengan negatif 8. Nah, inilah determinan dari matriks B yaitu negatif 8. Setelah determinannya kita ketahui, langkah selanjutnya yaitu mencari minor. Kalian tahu kan cara mencari minor seperti apa? Ya, untuk mencari minor M11, kita tinggal tutup saja baris pertama, kolom pertama. Sehingga didapat negatif 1 dikali 0 hasilnya 0, 4 dikali 2 hasilnya 8, sehingga 0 dikurangi 8 hasilnya negatif 8. Selanjutnya, untuk M12. M12 kita tinggal tutup baris pertama, kolom kedua. Sehingga didapat 3 kali 0, 0, 4 dikali 2, 8, 0 dikurangi positif 8, hasilnya negatif 8. Untuk M13 kita tinggal menutup baris pertama, kolom ketiga, sehingga didapat 3 kali 2, 6, negatif 1 kali 2, negatif 2, sehingga 6 dikurangi positif 2, hasilnya 8. Untuk mencari M21, kita tinggal menutup baris kedua, kolom ke-1. Didapatlah 1 dikali 0, 0, 0 dikali 0, 0. Hasilnya 0. Untuk selanjutnya, M22 kita tinggal menutup baris kedua, kolom kedua. Didapatlah 2 kali 0, 0, 0 kali 2, 0. Dan hasilnya M22 sama dengan 0. Untuk M23, kita menutup baris kedua, kolom ketiga. Tinggal dikalikan saja, 2 dikali 2 hasilnya 4, 1 dikali 2 hasilnya 2, 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Sehingga M23 sama dengan 2. Untuk selanjutnya yaitu M31. Kita tutup baris ketiga, kolom ke-1. Didapatlah 1 dikali 4, 4, 0 dikurangi 0 dikali negatif 1 sama dengan 0, hasilnya menjadi positif 4. Untuk selanjutnya M32. Kita tinggal menutup baris ketiga, kolom kedua. Sehingga didapat 3 dikali 4 hasilnya 8, 0 dikali 3, 0. 8 dikurangi 0, hasilnya 8. Untuk selanjutnya yaitu M33, tinggal menutup baris ketiga, kolom ketiga. Sehingga didapatlah 2 kali negatif 1 hasilnya negatif 2, 1 dikali 3, positif 3, sehingga negatif 2 dikurangi positif 3 hasilnya negatif 5. Langsung saja kita masukkan minor-minor yang kita dapatkan dan terbentuklah kofaktor B. Untuk kofaktor B, jangan lupa polanya yaitu positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Sehingga kofaktor B didapatkan dari minor-minor yang telah kita dapatkan tadi, yaitu positif kali negatif 8, hasilnya negatif 8, kemudian negatif kali negatif 8 hasilnya positif 8, kemudian positif kali positif 8 hasilnya positif 8, negatif kali 0 hasilnya 0, kemudian positif kali 0 hasilnya 0, negatif kali positif 2 hasilnya negatif 2, positif kali positif 4 hasilnya positif 4, negatif kali positif 8 hasilnya negatif 8, positif kali negatif
hasilnya negatif 5. Sehingga didapatlah kofaktor B yaitu negatif 8, 8, 8, 0, 0, negatif 2, 4, negatif 8, negatif 5. Langkah selanjutnya yaitu menentukan ajoin B. Ajoin B dapat kita temukan dari transpos kofaktor B. Gampang sekali untuk menentukan ajoin B, kita transposkan kofaktor yang telah kita dapatkan tadi, yaitu dengan cara baris menjadi kolom. Baris pertama menjadi kolom pertama, negatif 8, 8, 0 menjadi kolom pertama yaitu negatif 8, 8, 8. Untuk selanjutnya yaitu baris kedua menjadi kolom kedua, 0, 0, negatif 2. Dan yang terakhir yaitu baris ketiga menjadi kolom ketiga, 4, negatif 8, negatif 5. Sehingga didapatlah ajoin dari B yaitu negatif 8, 0, 4, 8, 0, negatif 8, 8, negatif 2, negatif 5. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus inverse matrix yaitu B inverse sama dengan 1 per determinan. Determinan B-nya yaitu tadi negatif 8, tinggal masukkan saja negatif 8, kemudian dikali ajoin B-nya telah ditemukan yaitu negatif 8, 0, 4, 8, 0, negatif 8, 8, negatif 2, negatif 5. Sehingga didapatlah inverse matriks B yaitu 1 per negatif 8 kali negatif 8 hasilnya positif 1, kemudian 1 per negatif 8 dikali 0 hasilnya 0, 1 per negatif 8 dikali 4 hasilnya 1, negatif 1 per 2, 1 per negatif 8 dikali 8 hasilnya negatif 1, 1 per negatif 8 dikali 0 hasilnya 0, 1 per negatif 8 dikali negatif 8 hasilnya positif 1, 1 dikali negatif 8 dikali 8 hasilnya negatif 1, kemudian 1 dikali negatif 8 dikali negatif 2 hasilnya positif 1 per 4, dan 1 per negatif 8 dikali negatif 5 hasilnya positif 5 per 8. Sehingga didapatlah hasil dari inverse matriks B-nya yaitu 1, 0, negatif 1 per 2, negatif 1, 0, 1, negatif 1, 1 per 4, 5 per 8. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifat inverse matrix. Untuk sifat yang pertama, misalkan ada perkalian A kali B sama dengan C. Nah, ketika kita ingin mencari matriks A, jangan sampai mencarinya dengan cara C dibagi B. Karena di matriks tidak ada pembagian ya. Nah, untuk mencari matriks A-nya, kita bisa menggunakan cara A sama dengan C dikali inverse B. Untuk sifat yang kedua, misalkan kita ingin mencari matriks B, maka kita bisa menggunakan cara B sama dengan inverse A dikali C. Kedua sifat ini perlu kalian ingat karena ini sering digunakan ya. Hati-hati bagian ini ya. Jangan sampai terbalik, harusnya A sama dengan C kali inverse B menjadi terbalik A sama dengan B inverse C. Ini hasilnya akan menjadi keliru. Begitu pula dengan B. Ketika mencari matriks B, jangan sampai terbalik menjadi C dikali inverse A. Nanti hasilnya akan keliru. Untuk sifat yang ketiga yaitu A dikali inverse A sama dengan inverse A kali A sama dengan identitas. Nah, sifat yang ketiga ini sama
saja seperti syarat yang telah kita bahas tadi sebelumnya. Untuk sifat yang keempat yaitu inverse A diinverskan sama dengan A. Nah, ini merupakan matriks singular. Untuk sifat selanjutnya yaitu inverse A dikali B menjadi inverse B dikali A. Untuk selanjutnya langsung saja ke contoh soal sifat-sifat inverse matriks. Jika diketahui matriks dengan elemennya 1, 2, 3, 1 dikali Q sama dengan 4, 11, 7, 8. Untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Kita misalkan terlebih dahulu matriks ini menjadi matriks A. Kemudian untuk matriks ini dimisalkan B. Ketika matriks A dikalikan Q sama dengan matriks B, maka kita lihat posisi matriks yang kita tanyakan yaitu di sebelah kanan. Sehingga ketika merujuk pada sifat-sifat matriks yang kedua, ketika A kali B sama dengan C, ketika matriks B yang ditanyakan, maka dapat dicari dengan cara B sama dengan inverse A dikali C. Begitu pula dengan soal ini, langsung saja A kali Q sama dengan B, sehingga Q sama dengan inverse A dikali B. Langsung saja masukkan ke dalam sifat ini. Untuk matriks A-nya dimasukkan, kemudian matriks B-nya juga dimasukkan. Yang pertama kita cari dulu inverse dari A. Inverse dari A kita cari dulu determinannya. Langsung saja determinan dari determinan A yaitu 1 kali 1 sama dengan 1, kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6, sehingga 1 dikurangi 6 hasilnya negatif 5. Kemudian cara menentukan adjoinnya sebelumnya sudah dibahas. Untuk menentukan adjoinnya tinggal kita rubah posisi 1 dengan 1 ditukar sama saja, tetap 1 dan 1, kemudian kita ubah tandanya 2 dan 3 menjadi negatif 2 dan negatif 3. Untuk matriks B-nya tetap 4, 11, 7, 8. Sehingga didapatkan 1 per negatif 5 dikalikan, ini dikalikan ya, yang hasil adjoin A dengan matriks B dikalikan, sehingga hasilnya 1 dikali 4 hasilnya 4, negatif 2 kali 7 hasilnya negatif 14, kemudian 1 dikali 11 hasilnya 11, negatif 2 dikali 8 hasilnya negatif 16, negatif 3 dikali 4, negatif 12, ditambah 1 kali 7, 7, negatif 3 dikali 11 hasilnya negatif 33, 1 dikali 8 sama dengan 8, sehingga hasilnya 1 per negatif 5 dikali negatif 10, negatif 5, negatif 5, negatif 25, sehingga hasilnya yaitu 2, 1, 1, 2. Inilah matriks Q-nya. Jadi 2, 1, 1, 2 merupakan matriks dari Q. Langsung saja ke contoh soal berikutnya. Diketahui A, B, dan C adalah matriks persegi dengan ordo 2 kali 2 dan berlaku A kali B sama dengan C jika matriks B elemennya 5, negatif 3, 0, 6 dan matriks C elemennya negatif 10, 30, 35, negatif 27, maka matriks A sama dengan titik-titik. Untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Yang sudah diketahuinya yaitu matriks B dan matriks C. Posisi matriks A yang ditanyakan berada di sebelah kiri. Ketika merujuk pada sifat yang pertama, ketika matriks A yang ditanyakan, maka langsung saja dengan cara A sama dengan C dikali inverse B.
Langsung masukkan saja matriks-matriks yang sudah diketahui ke A sama dengan C dikali inverse B. Sebelumnya kita harus menentukan terlebih dahulu inverse dari matriks B-nya tersendiri. Kita perlu ingat kembali rumus dari inverse matriks B, yaitu 1 per determinan B dikali A join B. Maka kita harus menentukan determinannya terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengalikan 5 kali 6 sama dengan 30, kemudian negatif 3 dikali 0 sama dengan 0, sehingga determinan B-nya sama dengan 30. Nah, determinan B-nya sama dengan 30. Untuk A join B-nya tersendiri, kita tinggal menukar posisi 5 dan 6, kemudian merubah tandanya negatif 3 dan 0 ke tanda negatif. Ketika negatif dikali negatif 3, maka hasilnya akan positif, sehingga didapat A join-nya 6305. Tinggal masukkan determinannya, sudah diketahui yaitu 30. Jadi ketika dimasukkan ke dalam rumus, 1 per 30 dikali 6305. Kita pindahkan posisi 1 per 30-nya ke depan supaya kita mudah dalam mengalikan matriks C dengan A join B. Langsung saja kalikan negatif 10 dikali 6 hasilnya negatif 60, ditambah 30 kali 10 hasilnya 30 dikali 0 hasilnya 0, kemudian negatif 10 kali 3 hasilnya negatif 30, kemudian 30 dikali 5 hasilnya 150, 35 dikali 6 hasilnya 210, negatif 27 kali 0 hasilnya 0, 35 dikali 3 hasilnya 105, negatif 27 dikali 5 hasilnya negatif 135. Sehingga hasil perkalian ini didapatkan negatif 60, 120, 210, negatif 30. Sehingga matriks A sama dengan 1 per 30 dikali negatif 60 hasilnya negatif 2, 1 per 30 dikali 120 hasilnya 4, 1 per 30 dikali 210 hasilnya 7, 1 per 30 dikali negatif 30 hasilnya negatif 1. Sehingga didapatlah matriks A, yaitu ini, negatif 2, 4, 7, negatif 1. Materi hari ini dicukupkan sekian. Silahkan ketika kalian belum paham, ulangi kembali video yang telah Ibu kirimkan. Dan jangan lupa kerjakan latihannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.